Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ludus, selamat bertemu lagi dengan saya Wong Ludus. Kembali saat ini saya berada di hutan yang sangat lebat, sahabat ya. Hutan jati ya. Untuk hari ini saya ingin hunting ya, dimana materinya adalah saya khususkan untuk adik-adik pelajar ya. Kembali lagi saya ingin belajar sama adik-adik pelajar ya, mulai jenjang SLTP sampai SLTA ya, supaya ada variasi ya, yang materi ataupun unggahan yang saya buat. Nah, untuk hari ini saya ingin belajar bersama adik-adik di alam terlangsung, di alam terbuka untuk materi biologi. Khususnya adalah tentang klasifikasi tumbuhan. Ya, walaupun yang otomatis yang saya ungkap nanti tidak sampai banyak sekali gitu, enggak sahabat ya, atau adik-adik pelajar. Hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi tumbuhan yang menurut cara hidupnya gitu sahabat ya. Dan itu pun saya pikir karena ini hutan ya dan sangat lebat, nanti apa yang saya temukan nanti baru akan saya sampaikan. Adik-adik pelajar, bahwa tetumbuhan itu menurut cara hidupnya itu dibagi menjadi 4 ya. Satu adalah tumbuhan epifit, kemudian saprofit, kemudian parasit, dan yang terakhir adalah liana gitu ya. Jadi saya ulang, tumbuhan-tumbuhan yang kalau kita tinjau sederhana dari sisi dia hidup atau mereka hidup itu ada 4 itu. Jadi epifit, kemudian saprofit, kemudian parasit, dan terakhir adalah liana. Nah, bagaimana keseruan saya untuk mengeksplor sesuatu di alam yang bisa digunakan untuk belajar adik-adik? Monggo ngeludus bersama saya di hutan ini. Semoga nanti bisa memberikan wawasan ataupun informasi dari khususnya adik-adik pelajar. Monggo adik-adik belajar bersama saya di materi biologi. Monggo. Nah, adik sekalian, di sini ada banyak sekali tumbuhan merambat ya. Nah, tumbuhan merambat ini adalah merupakan salah satu dari cara hidup tumbuhan yang tadi saya sebutkan ya. Jadi kalau tumbuhan itu adalah cara hidupnya merambat seperti ini ya, ini lalu ke atas sana itu sahabat ya, dia merambat di di pohon lain ya, sebagai inang gitu ya, sebagai tempat untuk menitipkan gitu ya. Nah, semua tanaman yang cara hidupnya merambat seperti ini ya, seperti ini, apapun ya yang adik-adik temui nanti ya, entah di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau madrasah adik-adik semua, tumbuhan seperti ini disebut liana ya. Apa itu liana? Yaitu tanaman atau tumbuhan yang hidupnya merambat pada tumbuhan lain sebagai inangnya. Saya yakin adik-adik tahu banget tentang tanaman-tanaman ini atau tumbuhan-tumbuhan ini sahabat ya. Kalau di hutan ini saya nggak paham ya namanya apa, tapi kelihatannya adalah tumbuhan yang juga dijumpai di pekarangan sahabat. Ini kelihatannya gembili ya, umbi-umbian ya namanya. Kalau di area di tempat saya namanya gembili. Ini tapi gembili hutan ya itu. Nah sahabat atau adik-adik semua, ini di lingkungan adik-adik saya yakin ada tanaman seperti ini, tumbuhan ini ya. Gembili, kemudian ada uwi ya, itu kalau jenis umbi-umbian. Kalau di yang lain ya bisa dimanfaatkan sayurnya itu adalah misalnya kecipir adik-adik ya, kecipir, kemudian gadung, kemudian koro ya kan, kacang macam-macam. Nah ini coba adik-adik lihat ya, ini adalah tanaman merambat itu ya, ini ke atas sana ya. Nah, kemudian ada tanaman yang berduri ini, nah adik sekalian ya, ini yang batangnya berduri ini gadung adik-adik ya, gadung namanya. Nah,
Ini adalah contoh daripada tanaman atau tumbuhan liana tadi. Karena 4 jenis tumbuhan ditinjau dari cara hidupnya adalah salah satunya liana. Kenapa dia merambat? Ini adalah untuk mendapatkan cahaya matahari, sahabat ya, adik-adik ya. Mendapatkan cahaya matahari. Nah, sebenarnya tanaman liana ini tidak merupakan parasit bagi tumbuhan inang ya. Tetapi karena saking banyaknya gitu ya, saking banyaknya kalau sudah tumbuh merambat seperti ini, lihat itu adik-adik ya, seperti ini. Ini ada kompetisi antara inang sama tumbuhan liana ini dalam hal mendapatkan cahaya matahari. Ya, mendapatkan cahaya matahari sehingga bisa jadi gitu ya, bisa jadi kalau terlalu lebat seperti ini liananya, ini tanaman inang bisa mati ya dia. Matinya ini bukan karena dia dihisap seperti benalu itu, bukan, tetapi karena apa? Dia kalah dalam mendapatkan cahaya matahari karena liananya ini sudah menumpuk ya, menumpuk dan menutupi dedaunan dari tanaman inang itu ya. Ya seperti ini sahabat adik-adik ya. Nah ini tanaman ini sebenarnya gede banget ini. Ini tanaman kelampis hitam ya. Ini sana masih agak tumbuh subur adik ya. Tapi cabang-cabang yang lain yang dikerumuni oleh liana ini mati adik ya. Nah ini jadi satu dari 4 jenis tetumbuhan yang ingin saya sampaikan di video ini. Sudah ada contohnya seperti ini adik ya. Jadi semua tanaman merambat ya, semua tanaman merambat itu disebut liana. Sekali lagi kalau di lingkungan rumah ya tadi yang saya sebut ya, ada kecipir, ada koro gitu ya. Kemudian ada kacang dan lain-lain ya. Nah nanti adik-adik bisa hunting sendiri di sekitar rumah ya, di kebun atau apa, cari tanaman yang merambat ini. Lalu adik bisa belajar, oh ini ternyata liana gitu ya, liana gitu. Nah ini salah satunya tanaman yang cara hidupnya menumpang pada inang, tetapi bukan parasit sebenarnya. Cuma karena saking lebatnya bisa saja inang mati karena ada kompetisi atau perlombaan lah ya, mencari cahaya matahari sebagai proses fotosintesisnya itu nanti. Nah demikian sahabat ya, adik-adik khususnya adik-adik pelajar ya. Salah satu sudah saya sampaikan pada adik. Nanti kita lanjutkan mencari tanaman lain yang 3 cara hidup, yaitu saprofit, parasit, dan epifit. Demikian adik-adik. Nanti kita sambung di tempat lain di hutan ini apabila menemukan salah satu dari tanaman yang lain tadi. Demikian. Monggo kita lanjutkan lagi cari tempat lain untuk tanaman lain. Nah, adik-adik sekalian ya, atau sahabat ngerudus, khususnya sekali lagi adik-adik pelajar ya. Kita lanjutkan lagi karena saya sudah menemukan jenis tumbuhan lain ya di hutan. Tentu adik-adik sudah sangat mengenal ya dengan jenis tumbuhan ini ya. Nah, ya ini adalah jamur adik-adik ya. Ini jamur. Nah ini ya jamur. Nah kenapa ini saya ambil atau saya shoot di sini? Ini adalah salah satu jenis dari tumbuhan yang 4 tadi ya. Nah, ini yang disebut sebagai tumbuhan saprofit ya. Tumbuhan saprofit adik-adik mungkin sudah mengenal ya atau sudah memahami. Saprofit itu adalah jenis tumbuhan yang hidupnya memanfaatkan tumbuhan lain yang sudah mati. Ya, ini tonggak adik-adik ya. Ini inangnya ini adalah tanaman yang sudah mati, ini sudah keropos adik ya. Nah ini sudah banyak sekali ya, kulit-kulitnya sudah pecah-pecah seperti ini dan keropos gitu ya. Ini adalah jenis tanaman yang disebut tadi saprofit. Semua jamur ya seperti ini disebut sebagai tumbuhan saprofit. Jadi sekali lagi, apa itu saprofit? Adalah tumbuhan yang tidak memiliki klorofil, yang hidupnya memanfaatkan tumbuhan lain yang sudah mati. Ya, jadi dia memanfaatkan sisa-sisa nutrisi yang ada di
tumbuhan inangnya ini adik-adik ya, yang ada di sini ini. Jadi ini semuanya dipenuhi jamur-jamur ini. Nah, jika adik menemukan jamur apapun ya, yang pasti bukan jamur kulit ya, bukan itu yang kita bahas ini ya. Apapun jenis jamur yang adik-adik temui, ini semuanya disebut sebagai jamur, disebut sebagai tumbuhan saprofit ya. Seperti jamur merang, ya kan? Jamur apa? Jamur kuping itu ada juga ya. Atau jamur di jerami, kemudian lain-lain. Atau adik-adik ketika di luaran ya, adik menemukan ketika tongkol jagung itu ya, tongkol jagung, adik-adik habis makan jagung lalu tongkolnya dibuang ke halaman, beberapa hari kemudian itu muncul jamur. Lah jamur itu disebut tumbuhan saprofit karena dia memanfaatkan sisa-sisa nutrisi yang ada pada tongkol jagung itu gitu loh, dan lain-lain ya. Jadi adik-adik nanti juga sekali lagi bisa hunting sendiri ya di sekitar rumah. Kalau adik menemukan jamur ya, apapun itu jenisnya, hati-hati tapi ya, ada beberapa jamur yang beracun ya, jangan asal dipegang gitu ya, karena ya kita nggak tahu ya mana jamur yang sekiranya ini beracun atau tidak ya. Jadi sekali lagi, tumbuhan yang sekarang saya shoot ini atau saya ambil ini adalah jamur yang merupakan jenis tanaman atau tumbuhan saprofit, yaitu tumbuhan yang tidak berklorofil, yang hidupnya menempel pada inang, di mana inangnya ini sudah mati. Dia hidup adalah memanfaatkan nutrisi sisa yang ada di tumbuhan inang yang sudah mati tersebut. Nah, itu adik-adik ya, sudah ada dua ya, sudah ada dua jenis tanaman, jenis tumbuhan yang kita tinjau dari cara hidupnya. Yang pertama tadi adalah liana, yaitu semua tanaman yang merambat, yang pada inangnya dengan tujuan untuk berfotosintesis, mencari tempat yang lebih tinggi dari. Kalau dia tidak merambat, jelas akan mati juga karena dia tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, yang kedua ini adalah saprofit, yaitu tanaman atau semua jenis tumbuhan yang tidak berklorofil, yang hidupnya memanfaatkan sisa-sisa tumbuhan lain yang sudah mati. Demikian adik-adik ya. Nanti kita lanjutkan lagi, jika saya menemukan dua sisanya lagi nanti akan kita shoot lagi. Demikian adik-adik ya, kita lanjutkan lagi di tempat lain nanti.